para upasaka dan upasika, kita bersikap anjali memberikan puja dengan penuh keyakinan serta kesungguhan hati kepada Guru junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Owa deya nusaseya asabha ca niwaraye satang hiso piyo hoti asatang hoti apiyo. Biarlah ia memberikan nasihat, petunjuk, dan melarang apa yang tidak baik. Orang bijaksana akan dicintai oleh orang yang baik dan dijauhi oleh orang yang jahat. Demikian sabda Sang Bhagawa dalam kitab suci Dhammapada syair 77. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Yang saya hormati pimpinan Puja Bakti, para upasaka dan upasika yang berbahagia, Sotihotu, salam sejahtera, damai dan bahagia untuk Anda semua. Ya, pada minggu pagi ini Anda kembali untuk menambah kebajikan, meluangkan waktu untuk bersama-sama melakukan puja bakti rutin setiap hari Minggu, dan tidak terasa saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru 2026. Waktu begitu cepat berlalu, tidak terasa. Tahun 2025 sudah berakhir dan sekarang kita memasuki tahun 2026, tahun yang baru. Dan tentunya di tahun yang sebelumnya banyak kenangan, ya, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Banyak cerita yang sudah dilalui, dijalani.
baik itu suka maupun duka. Dan barangkali ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang diperoleh, yang dirasakan tahun sebelumnya. Maka di tahun yang berikutnya, di tahun yang baru ini, muncul pengharapan. Semoga hal-hal buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan di tahun yang lalu tidak terjadi di tahun yang baru ini. Sehingga pada umumnya orang-orang punya pengharapan di tahun yang baru, mengharapkan hal-hal yang baik, ya. Kebahagiaan bertambah, mengharapkan kesuksesan, mengharapkan kemajuan. Nah, ini tentu hal-hal yang diinginkan, yang diharapkan. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, hal-hal baik apapun yang kita inginkan, yang diharapkan, harapan berupa kemajuan, kesuksesan, dan lain sebagainya, tentu bisa diperoleh, bisa tercapai jika kita sendiri mengkondisikan, membuat sebab-sebab yang sesuai, kondisi-kondisi yang sesuai dengan pengharapan yang diinginkan. Nah, maka para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, seseorang bisa maju, memperoleh kemajuan, kesuksesan itu sebabnya juga adalah bagaimana ketika ia selalu ada keinginan, kemauan untuk mendengar, untuk selalu ingin belajar, untuk selalu ingin melihat ke dalam, mau untuk mengintrospeksi diri, mau untuk menerima nasihat-nasihat, ya, yang baik. Mereka yang mau menerima, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari orang yang bijaksana, tentunya hal ini akan mengarahkan dirinya pada kemajuan, ya. Akan mengarahkan dirinya pada hal-hal yang baik yang diinginkan itu bisa, ya, tercapai. Oleh karena kita memang tentu ada hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah yang pernah kita lakukan, ya. Di tahun-tahun sebelumnya maupun juga di tahun yang baru ini, pasti ada hal-hal yang keliru yang akan atau yang sudah kita lakukan. Nah, oleh karena itu, ketika kita lengah, ada hal-hal yang keliru, yang salah yang sudah kita lakukan, maka disitulah pentingnya ada seseorang yang mengingatkan kita,
orang yang bijaksana yang memberikan nasihat, petunjuk, arah yang mau untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sehingga tentu setelah itu tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita mau mendengarkan atau tidak, mau untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan atau tidak, ya demi kemajuan sendiri, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, maka disinilah kita penting untuk memiliki kesadaran diri untuk selalu melihat ke dalam jika kita ingin mendapatkan kemajuan. Guru Agung kita Sang Buddha pun juga bahwa apa yang beliau ajarkan Dhamma ini patut untuk diarahkan ke dalam batin masing-masing. Ya, Dhamma yang beliau ajarkan ini jika kita ingin mau untuk mengetahui kebenarannya, patut untuk diarahkan ke dalam batin masing-masing. Maka setelah kita mendengarkan pesan-pesan kebaikan, nasihat-nasihat yang baik dari orang yang bijaksana, pentingnya kita memunculkan rasa hormat, ada kerendahan hati untuk mau untuk menerima dan arahkan nasihat itu ke dalam batin kita masing-masing. Setelah kita mendengarkan lalu merenungkan dharma tersebut, oh ternyata benar, betul. Saya pernah melakukan kekeliruan. Saya pernah melakukan kesalahan. Dan sebabnya karena keteledoran, kelengahan saya. Saya dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh ketidaktahuan atau kebodohan batin. Oh ternyata benar adanya. Apa yang diberikan nasihat itu benar adanya. Apa yang Sang Buddha ajarkan ini benar adanya. Bahwa segala sesuatu, hal apapun, ketidaksenangan yang saya rasakan, itu sebabnya muncul terjadi karena murni kelengahan, kesalahan saya sendiri. Nah itulah pentingnya ketika dharma itu setelah didengarkan, diarahkan ke dalam batin masing-masing, nah kita bisa mengetahui dengan jelas kebenaran dari nasihat, manfaat dari apa yang disampaikan oleh orang yang bijaksana. Nah, para bapak dan ibu, saudara, saudari sekalian, maka pada kesempatan ini, ya, tema atau topik Dharma yang Bante sampaikan adalah seni memberi dan menerima nasihat. Seni memberi dan menerima nasihat. Para bapak dan ibu, saudara, saudari sekalian, upasaka dan upasika, pada umumnya
orang-orang tidak mau atau muncul rasa penolakan ketika ada kritikan, ketika ada saran, ketika orang lain menunjukkan kesalahan yang kita lakukan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tidak ya? Tidak. Jadi pada umumnya, orang-orang ketika ada yang memberikan introspeksi, kritik, atau saran, seringkali ada muncul rasa penolakan. Biasanya ia melakukan pembenaran, ya, tidak mau diberikan saran, tidak mau dikritik, padahal tujuannya adalah demi kebaikan dirinya. Nah, seringkali begitu. Orang jarang untuk mendengarkan nasihat, mau untuk menerima kritik, saran dari orang lain. Nah, maka orang yang bijaksana itu sebetulnya ketika ia diberikan saran atau kritik, dia akan mau bisa untuk menerima. Seperti tadi Bade sampaikan di awal, orang yang bijaksana akan selalu mengarahkan setiap saran yang baik, nasihat itu ke dalam batinnya. Ya, dharma itu akan diarahkan ke dalam batinnya. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang bijaksana. Ya, adalah ciri-ciri orang yang bijaksana. Tetapi berbeda dengan ia yang seringkali pada saat ada orang memberikan saran atau kritik, langsung muncul penolakan, ketidaksukaan. Seolah-olah ia berpikir, ia merendahkan saya, ia menghina saya. Jadi kebencian itu muncul. Nah, maka dalam syair Dhammapada pun juga dikatakan, ketika seseorang berpikir ia menghina saya, ia merendahkan saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Nah, selama itu pula, kebencian itu akan muncul. Begitupun juga sebaliknya, ketika pikiran-pikiran seperti itu tidak muncul, tidak ada pikiran ia menghina saya, ia merendahkan saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya, maka kebencian tidak akan muncul. Dia tidak akan muncul. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri orang yang bijaksana dan tidak. Orang yang tidak bijaksana, ia akan menganggap kritikan itu sebagai cara orang lain untuk merendahkannya. Akunya ini merasa ya dirugikan, ya, saya direndahkan, saya dihina. Jadi muncul rasa penolakan, tidak terima. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak bijaksana. Tapi orang yang bijaksana, walaupun ada orang yang mengkritik, memberikan saran, oh ini demi kebaikan saya. Ia tidak melihat keluar.
tetapi ia melihat ke dalam. Apakah benar apa yang disampaikan itu demikian? Ketika saya dikritik, oh saya katanya melakukan kesalahan ini, itu berbahaya untuk dirimu dan juga untuk orang lain. Lalu ia bisa melihat ke dalam. Oh betul, saya betul memang melakukan hal itu, kesalahan tersebut. Dan kesalahan ini ternyata membahayakan diri saya dan juga orang lain. Jadi ada perenungan melihat ke dalam diri. Nah, sehingga ia ada upaya untuk, jadi ia tidak merasa ia dirugikan. Ia tidak merasa ia direndahkan. Tetapi ia merasa dirinya ini diselamatkan, diangkat. Diselamatkan agar ia tidak terjerumus secara lebih dalam, ya, jatuh lebih dalam pada dalam kesalahan yang sama lagi. Jadi ada orang yang bijaksana memberikan nasihat, tujuannya adalah untuk itu, adalah demi kebaikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah maka itulah tujuan Sang Buddha, orang yang sangat bijaksana, guru kita, bahwa dhamma yang beliau ajarkan itu adalah semata-mata untuk demi kebahagiaan dan kesejahteraan banyak makhluk. Nah itulah tujuan dari dharma yang beliau ajarkan. Semata-mata adalah demi kebaikan, demi kebahagiaan. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang bijaksana dan tidak bijaksana. Orang yang bijaksana itu juga dikatakan dalam Dhammapada bahwa diumpamakan seperti batu karang yang besar. Tidak bisa digoyahkan oleh badai. Demikianlah orang yang bijaksana. Ia tidak akan terpengaruh oleh celaan maupun juga dengan pujian. Batinnya tidak akan terpengaruh oleh celaan maupun pujian. Walaupun mungkin ada orang yang memberikan nasihat, menurut pandangan orang pada umumnya, cara itu mungkin kasar, barangkali demikian. Ya. Tetapi bagi orang yang bijaksana, ia melihat, oh itu demi kebaikan dirinya sendiri. Jadi batinnya tidak goyah, tidak muncul kemarahan, ya, tidak muncul kebencian, penolakan, tidak. Tapi juga sebaliknya, walaupun ia tahu dirinya ini mungkin juga ya tentu orang yang bijaksana, perilakunya baik, benar. Ada orang lain yang memuji, menjunjung tinggi dirinya, batinnya pun juga tidak goyah, ya, tidak terjebak pada pujian tersebut. Jadi ketika dicela ia tidak tumbang, ketika dipuji pun juga dia tidak terbang. Ya. Ini adalah ciri dari orang yang bijaksana. Nah, para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, memang dikatakan dalam Manggala Sutta bahwa bergaul dengan orang yang bijaksana itu adalah berkah yang utama. Oleh karena dari orang-orang yang bijaksana, orang yang baik ini, kita bisa mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat.
Ia menjadi teman sahabat kita yang sejati. Tetapi mungkin ada orang berpikir susah Bante menemukan orang yang baik, orang yang bijaksana di dunia ini. Sangat susah. Tapi coba kita renungkan. Sebelum kita menemukan orang yang baik, orang yang bijaksana, coba kita menjadikan diri kita sendiri terlebih dahulu untuk menjadi orang yang baik, orang yang bijak, orang yang bijaksana. Oleh karena dengan cara itu kita bisa tahu ciri-ciri orang yang bijak, yang baik itu bagaimana. Ya. Kalau kita sendiri belum baik, bagaimana kita tahu bisa menilai orang lain baik atau tidak? Nah, jadi kita buatlah diri kita sendiri dulu menjadi baik dan juga bijaksana. Nah, sehingga kita bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, bisa mengingatkan ketika ada orang lain melakukan kesalahan, kita bisa membantu, kita bisa menjadi orang yang bijaksana, orang yang teman yang baik. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, maka lalu bagaimana caranya kita menjadi teman yang baik, sahabat yang sejati? Cara upaya kita berkomunikasi, memberikan nasihat, ya, ini. Nah, maka Guru Buddha menyampaikan cara komunikasi yang baik itu yang pertama adalah menyampaikan sesuatu itu harus tepat pada waktunya, harus tepat waktu. Karena tidak semua pendapat itu walaupun mungkin benar atau baik, tidak selalu bisa diterima oleh orang lain. Walaupun tujuan kita baik. Saat Anda mungkin mengingatkan, memberikan nasihat pada teman Anda, sahabat Anda. Tetapi saat itu mungkin sahabat Anda dalam kondisi mental pikiran yang kacau. Ya, mungkin ada masalah keluarga atau masalah apapun itu. Lalu Anda sebagai teman yang baik, ada tujuan untuk mengingatkan. Anda melihat teman Anda melakukan kesalahan, memberikan nasihat di saat itu. Biasanya nasihat kita tidak langsung atau tidak bisa diterima. Karena mungkin biasanya dia akan merespon dengan cara yang negatif. Ya. Dia mungkin marah-marah, tersinggung, sakit hati. Karena masalah yang dirasakan saat itu tidak hanya satu saja, tapi dia juga ada masalah yang lain. Nah, itu yang mempengaruhi mentalnya, pikirannya. Nah, maka kalau ketika kita mengingatkan tentang kesalahan yang satu, tetapi saat itu pikirannya terpengaruh dengan kesalahan yang lain, masalah yang lain, nasihat kita ini tidak akan bisa diterima. Dia akan muncul rasa penolakan.
Atau dia akan berpikir merespon kita dianggap mungkin sok suci ataupun tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, itu mungkin biasanya respon yang kita terima. Karena kenapa? Kondisi pikirannya saat itu lagi kacau, emosi. Maka saat itu bukan waktu yang tepat untuk kita memberikan nasihat. Dan waktu yang tepat kapan? Nah, kita bisa tunggu ketika pikirannya, emosinya sedang stabil, tenang. Nah, kita bisa mengingatkan, memberikan nasihat. Ya. Nah, jadi pada waktu yang tepat. Kemudian berikutnya tentu dengan ucapan yang lemah lembut. Ya. Bukan dengan ucapan yang kasar. Membentak, teriak, ya, memberikan nasihat pada orang lain sulit, tidak akan bisa diterima. Lalu kemudian tentu juga sesuai dengan kebenaran. Kalau kita mungkin ingin mengingatkan seseorang tentang suatu kesalahan, hendaknya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan kebenaran. Bukan barangkali kita hanya mendengarkan cerita dari orang lain, ya. Nah, kadang kala itu tidak sesuai dengan kebenaran, hanya mendengarkan gosip dari orang lain. Nah, itu bahaya. Nah, maka ada pernyataan kalau seseorang menitip cerita bisa bertambah, kalau orang nitip duit bisa berkurang. Jadi kita harus bisa menyampaikan sesuai dengan kebenaran, ya. Sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Nah, kemudian berikutnya harus punya tujuan, ya. Nasihat yang kita berikan itu sebagai teman yang baik harus punya tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita tentu adalah demi kebaikan, bukan yang sebaliknya. Bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan dia, terus membuat dia terpuruk dalam masalahnya. Nah, itu bukan cara dari teman yang baik, ya. Bukan cara untuk memberikan nasihat. Tetapi tujuannya harus dengan tujuan yang baik, demi kebaikan, demi perubahan, agar orang lain tidak semakin terperosok, ya, semakin jatuh dalam masalah yang dihadapi. Tetapi kita bantu tujuannya untuk bagaimana ia bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Ya. Jadi punya tujuan yang baik. Lalu orang yang baik juga saat memberikan nasihat itu caranya ia menyampaikan selain ucapannya, pikirannya pun juga baik. Jadi ucapannya disertai dengan meta, disertai dengan cinta kasih. Ya, ia memiliki perasaan meta cinta kasih pada teman yang ia berikan nasihat. Tidak ingin melihat temannya ini menderita karena masalah yang dihadapi. Jadi karena ada perasaan meta cinta kasih ini, kita membantu mengangkat dengan penuh meta cinta kasih, memberikan nasihat pada orang lain. Ya. Nah, inilah cara memberikan nasihat oleh orang yang baik
oleh orang yang bijaksana. Ya, bisa menyampaikan, memberikan saran tepat pada waktunya, lalu dengan cara yang lemah lembut, sesuai dengan kebenaran, dan punya tujuan, serta dengan cara pikirannya itu disertai dengan meta cinta kasih. Nah, inilah cara orang yang bijaksana, bagaimana ia memberikan saran, kritikan, ya, pada orang lain. Nah, jadi walaupun kita belum menemukan orang yang bijaksana, nah kita harus menjadikan diri kita bijaksana terlebih dahulu, sehingga kita bisa tahu bagaimana ciri-ciri orang yang bijaksana dan bisa kita jadikan teman, sahabat, dan kita bisa tahu bagaimana cara yang terbaik untuk membantu orang lain, memberikan nasihat yang baik pada mereka. Maka Guru Agung kita Sang Buddha, kenapa dikatakan sebagai Sang Bhagawa? Karena beliau apa yang diucapkan, itulah yang beliau lakukan. Dan apa yang beliau lakukan, itulah yang beliau ucapkan. Ya. Apa yang beliau ucapkan, itu yang beliau lakukan. Dan apa yang dilakukannya, itulah yang beliau ucapkan. Ya. Jadi belajar dari apa yang beliau lakukan sendiri, apa yang beliau rasakan sendiri, manfaatnya. Lalu karena beliau berpikir, oh ini ternyata memberikan manfaat, tidak hanya untuk saya, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah maka apa yang beliau lakukan itu karena memberikan manfaat, beliau akan sampaikan, bagikan pada orang lain, pada murid-muridnya, pada kita semua sebagai siswa Sang Buddha. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang pertama kita harus menjadi orang yang bijaksana. Ya. Jadi untuk kita mau memperoleh kemajuan, harapan baik bisa tercapai, kita harus bisa memberikan atau bisa menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang yang bijaksana. Ya. Jadi seperti yang disampaikan di awal dalam Dhammapada, orang yang bijaksana itu akan didekati oleh orang-orang yang baik, tetapi orang yang baik ia akan dijauhi oleh orang-orang yang jahat. Ya, oleh orang-orang yang jahat. Yang mereka yang tidak bisa menerima nasihat, tidak mau untuk melihat ke dalam, mengintrospeksi diri, menganggap apa yang dilakukan itu benar. Ya.
Maka Buddha juga mengatakan bahwa ada sebuah syair, orang yang bodoh, yang menganggap dirinya bijaksana, sesungguhnya itulah yang dikatakan sebagai orang yang bodoh. Tetapi orang yang bodoh, yang menyadari kebodohannya, ketidaktahuannya, itu dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Maksudnya adalah, orang yang bodoh ini kan ia melakukan kesalahan, tetapi ia tidak sadari. Ia mungkin melakukan pembenaran diri. Ia tidak mau introspeksi diri. Ya. Orang yang seperti ini seringkali tidak sulit untuk menerima nasihat. Dia tidak pernah mau untuk introspeksi diri. Ya. Selalu berpikir apa yang dilakukan itu benar. Tidak pernah mau untuk menerima nasihat. Apa yang sesungguhnya itu salah, dianggap sebagai kebenaran. Dan apa yang sesungguhnya benar, dianggap sebagai ketidakbenaran. Ini adalah ciri dari orang-orang yang bodoh. Ya, jadi orang yang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana, ia dapat dikatakan sebagai orang yang bodoh. Tetapi orang yang bodoh mengetahui bahwa dirinya bodoh, ya, dapat dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Jadi ia mau untuk menerima nasihat. Mau untuk menerima nasihat. Bapak, Ibu, dan saudari sekalian, ada sebuah syair yang juga Buddha katakan. Mungkin Anda juga sering mendengarkan, Abhiwadana silisa, nicang uda pacayino, cataro dhamma wadanti, ayu wano sukang balang. Ia yang menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, ia akan memperoleh 4 hal. Ayu, usia yang panjang. Wano, paras yang menarik. Suka, kebahagiaan. Bala, kekuatan. Nah, jadi menghormati dan menghargai orang yang lebih tua ini artinya saat ia bisa menerima nasihat, itu ia menghormati, menghargai orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua ini juga dikatakan orang yang bijaksana. Nah, sehingga bagi mereka yang bisa menerima nasihat, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang bijaksana, bisa menerima nasihatnya, ia memperoleh 4 hal tadi. Usianya panjang, paras yang menarik, kebahagiaan, dan juga kekuatan. Nah, ini ada ceritanya di zaman Sang Buddha. Jadi dulu ada 2 orang pertapa, tetapi mereka ini bukan murid Sang Buddha. Setelah beberapa tahun kemudian, salah satu di antara mereka ini memutuskan untuk kembali menjadi perumah tangga, ya, sebagai perumah tangga.
Lalu karena dia hidup sebagai berumah tangga, maka tentu dia punya pasangan, istri, lalu punya anak. Ya. Nah, kemudian ia berpikir untuk pergi berkunjung menemui temannya dulu saat ia masih menjadi seorang pertapa. Ketika bertemu, ia memberikan hormat, ya, namaskara, dan temannya mengatakan, yang pertapa ini, semoga Anda memperoleh usia yang panjang. Tetapi kalimat itu ia hanya tujukan kepada teman dan istri dari temannya saja. Jadi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada anak dari temannya. Maka orang tua dari anak ini berpikir, kenapa demikian? Nah, pertapa ini menjelaskan bahwa anakmu ini usianya tidak panjang. Hidupnya hanya sekitar 7 hari lagi. Nah, dan oleh karena ia ini tahu dia juga tidak bisa bantu, tetapi ia memberikan saran, coba untuk pergi bertemu dengan Sang Buddha. Ya. Lalu ia menerima nasihat saran itu, pergi bertemu Sang Buddha. Saat bertemu Buddha, nah, juga ia melakukan penghormatan kepada beliau. Nah, Buddha juga mengatakan, semoga Anda memperoleh usia yang panjang. Tapi Buddha pun juga sama, tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada anak dari mereka. Karena juga Buddha melihat usianya ini sekitar 7 hari lagi. Namun Buddha memberikan saran, coba kamu membuat pavilion di dekat pintu masuk rumahmu, dan di dalamnya coba buatkan sebuah dipan dan taruhlah anakmu di situ. Lalu selama 7 hari disarankan untuk mengundang para biku baca parita. Ya. Baca parita, dan pada saat hari ketujuhnya, ya, hari ketujuh, Buddha pun juga datang. Dan biasanya saat Buddha datang, ketika beliau datang pasti akan memberikan pesan wejangan dhamma. Ya. Pasti akan memberikan pesan dharma. Nah, sehingga saat itu banyak makhluk dewa, surga, dari alam semesta juga datang. Ya, ingin mendengarkan uraian pesan dari beliau. Nah, ternyata saat itu ada sosok raksasa yang datang ingin mengambil anak tersebut. Tetapi karena raksasa ini kan juga sebetulnya makhluk dewa. Namun karena kualitasnya itu jauh lebih rendah, ya, dengan para dewa yang lain, sehingga ia menghormati, ya, para dewa-dewa yang lain itu. Jadi ia duduk jaraknya begitu jauh dengan anak kecil ini. Jadi kalau dia sampai mungkin tidak menghormati seniornya, dewa yang lebih tinggi derajatnya,
ya ia membuat bahaya sendiri bagi dirinya, ya. Ya bisa disakiti barangkali, ya, atau dibunuh oleh ya orang yang lebih punya kekuasaan, ya, makhluk yang lebih memiliki kekuatan lebih dari dirinya. Ia bisa disakiti. Nah, sehingga itulah ia karena menghormati orang yang lebih kuat, lebih berkuasa, ia jauh duduk jaraknya begitu jauh dari anak kecil ini. Nah, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk mengambil anak kecil tersebut. Nah, maka sampai baca berita itu berakhir. Anak kecil ini aman. Ya, aman. Selamat. Dan Buddha, setelah anak ini menghormati beliau, Buddha mengatakan, ia yang menghormati orang yang bijaksana, orang yang lebih tua, ia memperoleh usia yang panjang. Lebih lanjut, dia menyampaikan Abiwadana silisa licang uda pacayino cataro dhamma wadanti ayu wano sukang balang. Ya, ia yang menghormati orang yang lebih tua memperoleh 4 hal: usia yang panjang, paras yang menarik, kebahagiaan dan juga kekuatan akan diperolehnya. Kenapa? Ya karena memang parita syair yang beliau bacakan, yang diuncarkan, itu kan semuanya dharma, nasihat-nasihat yang baik, ya, nasihat-nasihat yang baik yang mengarahkan pada kebaikan. Penguncaran dharma, nasihat yang diberikan itu dijalankan, dipraktekkan, ya, yaitu akan mengarahkan diri pada kemajuan. Ia bisa menerima nasihat itu karena ia menghormati orang yang lebih tua, orang yang bijaksana. Orang yang lebih tua itu bisa orang tua kita, ya, orang yang usianya lebih tua dari kita, orang yang bijaksana juga termasuk Sang Buddha. Kita bisa menerima nasihat-nasihat baik yang bijak dari mereka, kemudian dijalankan, dilakukan. Inilah yang mengarahkan buah pada kemajuan, ya tadi berupa usia yang panjang. Dan anak kecil ini yang awalnya usianya hanya 7 hari, hidupnya sampai 120 tahun. Ya, usianya mencapai 120 tahun. Nah, jadi itulah. Oleh karena menghormati, menghargai orang yang lebih tua, orang yang bijaksana. Kalau sudah ketika ada muncul penghormatan, penghargaan, ia bisa menerima saat diberikan nasihat, saat diberikan kritikan, saran demi kemajuan dirinya. Sehingga sebagai buahnya akan mengarahkan pada kemajuan. Beberapa di antaranya usianya panjang, parasnya menarik, kebahagiaan dan juga kekuatan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang atau Anda ingin memperoleh kemajuan, kesuksesan, pengharapan baik Anda bisa tercapai, kita harus mau untuk bisa menerima saran, nasihat, menghormati orang yang bijaksana, orang yang lebih tua. Ini pesan Dharma yang bisa disampaikan. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari semakin maju di dalam Dhamma,
Sabisata Bawan Desugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.